Hai teman-teman, Halo teman-teman, dengerin Pantun Rohani yuk. tetap semangat ya dengerin Pantun Rohani dengan Feby dan Bania di Surabaya. Bersama Angelita di Malang. Shalom, salam damai sejahtera. Hari ini kita membaca sabda Allah tentang anak yang hilang dari kitab Injil menurut Santo Lukas bab 15 ayat yang pertama hingga yang ke-32. Perumpamaan tentang anak yang hilang itu dikisahkan oleh Yesus dalam menanggapi sikap orang-orang Farisi dan para ahli Taurat yang nyinyir melihat bagaimana Yesus menerima orang-orang yang dianggap berdosa yang datang untuk mendengarkan sabdanya. Dalam kisah itu, si anak bungsu memutuskan untuk meninggalkan rumah bapaknya, berfoya-foya menghabiskan hartanya dan mendapat akibatnya, yakni menderita. Tetapi Bapa yang Maha Pengasih sangat tidak mengharapkan bahwa anak bungsunya itu harus menderita. Ia ingin anak-anaknya semua bahagia bersama dia di rumahnya. Di jalanan banyak yang jual rambutan, warnanya merah merona, menggiurkan. upahan bapakku berlimpah makanan. Di sini aku mati kelaparan. Tetapi apa yang terjadi dengan si anak sulung? Dia yang selalu bersama bapaknya dalam rumah bapaknya itu ternyata tidak berbahagia. Melayani bapaknya dan mentaati segala perintah bapaknya ternyata tidak membuatnya bahagia, karena ukurannya berbahagia adalah berpesta pora bersama teman-temannya dan menyembelih anak kambing. Hidupnya pahit, karena itu dia tidak bisa tertawa bersama orang-orang yang tertawa. Ia tidak bisa berbahagia bersama bapaknya dan adiknya yang ditemukan kembali. Ia malah iri melihat bapaknya begitu murah hati kepada sang adik. Dia tidak bisa melihat dan menikmati apa-apa yang seharusnya membuatnya bahagia. Tidak ada tembok yang boleh dipaku. Bila melanggar, didenda 100.000. Anakku, engkau selalu bersamaku. Kepunyaanku juga kepunyaanmu. Masa Prapaskah ini adalah suatu kesempatan yang baik bagi kita untuk merefleksikan ukuran kebahagiaan kita. Mengenal dan mentaati perintah-perintah kasih Bapa serta melayani Dia adalah suatu anugerah. Apakah kita bisa merasakan dan mensyukurinya? Apakah kita bisa menyadari bahwa upahnya sebenarnya sudah kita terima? Ataukah kita iri melihat orang lain yang hidupnya tidak sesuai dengan ajaran kasih, tapi nampak penuh sukacita, penuh pesta pora, berlimpah harta? Walau libur, tak bisa kemana-mana. Padahal sangat ingin pergi ke Bali. Kita sungguh patut bersukacita, sebab adikmu yang hilang telah kembali. Sikap mati raga akan melatih kita untuk dapat menikmati kebahagiaan sejati yang memampukan kita untuk ikut berbahagia atas kemurahan Bapa kepada siapapun, termasuk terhadap orang-orang yang kita anggap tidak layak menerima kemurahan itu. Sikap mati raga akan melatih kita untuk makin mensyukuri kedekatan kita dengan Bapa melalui sabda-sabda Sang Putra yang menuntun kita dalam hidup kita sehari-hari, dan melalui Roh Kudus yang hidup dan bersemayam dalam hati kita. Tuhan memberkati.
et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Amen. Semangat pagi! Selamat berakhir pekan sambil terus berupaya menghargai arti sebuah pertobatan. Berkat dalam. Terima kasih, berkat dalam.